Kita bergabung dengan Mila Amalia untuk memantau arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten. Mila, apakah sudah ada peningkatan jumlah pemudik yang menuju ke Pulau Sumatera? Ya, ini aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Merak ini sudah terlihat jauh lebih ramai bila dibandingkan 2-3 hari kemarin, karena memang sejak tadi malam antrian kendaraan ini sudah mulai terlihat panjang yang mengantri untuk masuk ke loket dan juga ke kantung-kantung parkir. Dan antrian-antrian yang tiba atau antrian kendaraan para penumpang ini harus memakan waktu sekitar 5 jam dari loket menuju ke kapal, karena mereka harus dikumpulkan terlebih dahulu di kantung-kantung parkir yang disediakan, kemudian baru diurai ke 5 dermaga yang disediakan atau dioperasikan oleh pihak KSDP. Dan di 2 hari jelang Lebaran ini terjadi lonjakan penumpang yang cukup tinggi, yaitu naik sekitar 62% bila dibandingkan dengan 3 hari jelang Lebaran kemarin yang mencapai 95.325 kendaraan dan juga penumpang pejalan kaki, dan di hari ini mencapai 154.624 penumpang pejalan kaki, motor, mobil, dan juga kendaraan berat seperti truk dan juga bus akap dan pariwisata. Namun lonjakan di hari ini bila dibandingkan kemarin jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan 2 hari jelang Lebaran di tahun lalu yang hanya mencapai 168.449, atau jumlah penumpang di tahun ini berkurang sebanyak 8,2%. Dari lonjakan penumpang yang terjadi di hari ini, paling banyak atau paling signifikan terjadi di kendaraan roda 2 dan juga pejalan kaki yang lebih banyak memilih melakukan perjalanan di malam hari. Untuk motor sendiri, sebanyak 2.986 motor melakukan penyeberangan di siang hari, dan motor-motor yang melakukan perjalanan di malam hari ini meningkat sekitar 7 kali lipatnya, mencapai 16.211 motor. Sedangkan untuk pejalan kaki yang melakukan perjalanan di siang hari mencapai 7.383 orang, dan di malam hari juga melonjak hingga 2 kali lipat menjadi 16.357. Untuk itu, untuk mengurai antrian yang cukup panjang ini, pihak KSDP membuka loket-loket tambahan di mana mengoperasikan sekitar 11 loket untuk pejalan kaki dan juga 16 loket untuk kendaraan motor maupun mobil. Selain itu juga pihak KSDP menambah jumlah kapal yang dioperasikan, di mana di hari-hari normal mengoperasikan sebanyak 27 kapal, ditambah 1 menjadi total 28 kapal dengan jumlah perjalanan sebanyak 55 kali dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauni, begitupun juga sebaliknya. Dan kapasitas dari kapal yang dioperasikan ini juga jauh lebih besar bila dibandingkan dengan tahun lalu yang bisa mengangkut sekitar 2.000 penumpang. Dan siang tadi Kapolda Banten Boy Rafli meninjau di 3 lokasi yang kemarin malam ditemukan benda mencurigakan yang dianggap sebagai bahan peledak. Namun Kapolda Banten ini memastikan bahwa barang-barang mencurigakan tersebut bukanlah bahan peledak setelah tim Gegana Polda Banten berhasil menyisir dan melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut. Berikut pernyataan dari Kapolda Banten Boy Rafli mengenai adanya ancaman bom di Pelabuhan Merak. Yang pertama, yang urusan ditemukan di toilet kamar mandi tadi sudah dicek bahan materialnya, dan itu isinya bukan bahan peledak. Jadi hanya dibikin seolah-olah mirip bahan peledak, tapi isinya sama sekali tidak ada kandungan peledak. Tas, semen, seperti itu. Itu sudah kita urai dan sudah kita simpulkan. Yang pertama yang menambahkan atau menyiagakan 700 personil tambahan untuk mengamankan titik-titik yang memiliki aktivitas pemudik yang cukup tinggi di Pelabuhan Merak, terutama di puncak arus mudik Lebaran 2015 ini. Demikian Andini, kembali ke Anda. Mila Amalia, terima kasih. Dari Jakarta yang menuju ke Jawa Tengah atau Jawa Timur biasanya mulai melakukan perjalanan mudik setelah berbuka puasa. Hari ini 5 hari menjelang Lebaran, seperti apa suasananya di beberapa titik arus mudik, titik mudik maksud kami. Kami ajak Anda bergabung sekarang bersama dengan Marvin Sulistyo, saat ini berada di Cikampek. Marvin, seperti apa kondisi di Cikampek malam ini?
Putri, sampai dengan malam hari ini masih cukup nampak ramai lancar di beberapa bagian. Seperti contohnya kami memantau saat ini langsung di Tol Cipali juga masih cukup tampak ramai. Di antaranya memang masih didominasi oleh kendaraan beroda 4 seperti mobil pribadi. Ada juga sebagian bus. Namun di sini juga bagi pengendara roda 4 selain mobil pribadi juga dihimbau oleh pihak kepolisian untuk tetap menjaga kecepatan. Dan saat ini memang bisa dikatakan cukup lengang sekali. Namun demikian kami mendapatkan informasi justru untuk peningkatan kendaraan di sini, atau bisa dikatakan penumpukan untuk kendaraan di sini nampak di gerbang tol di Cikopo. Dan saat ini juga meskipun saat malam hari maupun juga dari siang hari tadi, bahkan sore, ini adalah video yang kami dapatkan dari tim paramotor kami. Bisa dilihat di sini adalah gerbang tol Cikopo, di mana untuk arah ke Jakarta di sini yang terjadi penumpukan di bagian gerbang tol, di mana di sini hanya dibuka 4 gerbang saja. Sementara untuk penumpukan lainnya dari sisi Jakarta menuju ke arah Cikampek ataupun juga diteruskan ke tol Cipali, di sini memang sedikit terjadi penumpukan. Namun di sini memang penumpukan seperti yang sudah dikatakan oleh pihak kepolisian, baik itu juga oleh Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, yang menyatakan bahwa memang penumpukan ini disebabkan karena adanya transaksi di gerbang tol. Dan saat ini pun juga dari pihak kepolisian sudah mengantisipasi hal tersebut dengan menyatakan akan memberikan personel tambahan dari Jasa Marga dan berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan juga dari sejumlah pihak-pihak dari Jasa Marga. Dan bisa sedikit saya gambarkan di sini, Putri, untuk saat ini, untuk 6 hari ataupun juga 5 hari jelang mudik. Saat ini memang bisa dikatakan untuk jumlah kendaraannya yang melewati tol Cipali maupun juga untuk ke arah Cikampek menuju sejumlah jalur seperti di jalur Pantura, Tengah maupun juga Selatan bisa dikatakan cukup berkurang dibandingkan dengan tahun lalu. Kami memiliki informasinya, di antaranya untuk tahun 2014 di sini tercatat untuk baik itu roda 2 maupun juga roda 4, total untuk 7 hari menjelang mudik di sini tercatat 472.015 kendaraan, dan untuk 6 hari jelang mudik di sini, maksudnya 6 hari jelang Lebaran di sini pula tercatat bahkan hampir naik 2 kali lipat mencapai 700.000. Jadi kenaikannya 300.000 hanya selang 1 hari untuk tahun 2014. Sementara tahun 2015 tercatat untuk 7 hari jelang Lebaran di sini adalah 403.012 kendaraan, dan untuk 6 hari jelang Lebaran tercatat menurun 3.000 sehingga hanya 400.343 kendaraan yang melewati. Dan selain itu juga bisa dikatakan untuk dengan adanya sejumlah skenario ataupun juga upaya untuk antisipasi pengurai kemacetan dari pihak kepolisian ini bisa dikatakan meningkat 43%. Maksud kami untuk meningkat dalam artian arah untuk uraian dari pihak kepolisian. Dan selain itu juga tercatat untuk pengguna tol Cipali juga meningkat hampir 2 kali lipat mencapai 60.000 kendaraan lebih. Dan selain itu sampai dengan malam hari ini kami masih terus memantau, memang masih ada sejumlah kendaraan pribadi yang masih melintasi di kawasan untuk tol Cikampek ini. Kami akan terus memantau dan memberikan informasi secepatnya. Untuk sementara demikian kita kembalikan ke studio, Putri. Marvin Sulistyo dari sekitar Cikampek, terima kasih atas informasinya. Pemirsa, tol Cikopo Palimanan diresmikan lebih cepat dari jadwal. Salah satu tujuannya adalah mengurai kemacetan yang terjadi di jalur Pantura setiap kali musim Lebaran tiba. Seberapa efektif tol Cipali mengurai kemacetan mudik Lebaran? Simak ulasannya berikut ini. Beginilah gambaran kemacetan di jalur pantai utara Jawa atau lebih dikenal dengan sebutan jalur Pantura. Bisa dipahami karena setiap musim mudik tiba, jutaan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 bergerak nyaris bersama-sama dari ibu kota Jakarta ke berbagai kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta serta Jawa Timur. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memprediksi tak kurang 1,5 juta kendaraan bermotor akan keluar dari Jakarta saat mudik Lebaran 2015. Mayoritas akan mudik ke Jawa. Tol Cikopo Palimanan yang diresmikan lebih cepat dari jadwal diharapkan mampu mengurai kemacetan di jalur Pantura.
Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, tol Cipali mampu mengurai kemacetan Pantura cukup signifikan, 40 hingga 60%. Kalau target mengurangi kepadatan itu berapa persen? Kalau Pak Kakor Lantas, Pak Chandra Kirono itu ngitung minimal 40% bisa mecah itu. Pada hari biasa, tol Cipali akan dilalui 25.000 kendaraan per hari. Namun volumenya bisa meningkat hingga 80.000 kendaraan per hari selama puncak arus mudik Lebaran. Namun menurut Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, tol Cipali tetap tidak akan mengurai kemacetan arus mudik dan arus balik Lebaran 2015. Kapolri memperkirakan tol yang melintasi Kabupaten Purwakarta, Subang, Indramayu, Majalengka sampai Cirebon tersebut hanya mampu mengurangi sedikit beban kemacetan di jalur lama dari Cikampek sampai Cirebon. Oleh karena itu, Polri tetap menyiapkan personil untuk mengamankan dan mengatur laju kendaraan selama arus mudik. Prediksi bahwa tahun ini sudah ada tol Cikapali, sehingga beban dari jalur lama Cikampek sampai Cirebon berkurang. Tetapi bukan berarti tidak ada kemacetan. Oleh karena itu kita siapkan di titik rencana pengamanan dan pengaturannya di sana. Keampuhan tol Cipali untuk mengurai kemacetan jalur Pantura memang masih dalam tanda tanya. Tingginya tarif tol menjadi pertimbangan tersendiri untuk menggunakan jalur ini. Tol Cipali memang menerapkan tarif mahal. Total biaya yang harus dibayar pengguna untuk golongan kendaraan golongan 1 sebesar Rp96.000 dan golongan 5 sebesar Rp285.000. Ini merupakan tarif tol termahal di Indonesia. Mas, gimana tarif tolnya segimana, Mas? 144, Pak. Gimana menurut Mas harga segitu gimana? Wow. Kalau bagi sopir ya segitu kebesaran ya, Pak. Mahal ya? Iyalah. Terus nanti rencana mau lewat ini apa gimana? Wah. Kalau buat itu buat makan aja lewat bawah aja lah. Selain itu masih minimnya fasilitas dan tingginya angka kecelakaan juga menjadi pertimbangan. Terkait masalah ini, sejumlah kalangan menilai tol Cipali belum begitu siap. Peresmiannya yang lebih cepat dari jadwal karena mengejar target mengatasi kemacetan mudik justru bisa menimbulkan bumerang. Kalau kita lihat dari kondisi jalan tol Cipali ini kan sebetulnya belum siap untuk digunakan ya, dan terkesan memang dipaksakan hanya untuk mengejar pencairan kemacetan di perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri ini begitu. Faktor keselamatan pengguna tol harus diperhatikan betul. Jika memang tidak ada jaminan keselamatan bagi pengguna tol ini, pemerintah disarankan tidak perlu malu menunda penggunaannya. Ya, dengan tingginya angka kecelakaan dan korban meninggal dunia ini luar biasa. Nah makanya kalau memang masih bisa ditunda, tunda dulu, jangan digunakan. Ya daripada nanti terlalu banyak jatuh korban. Menurut saya lebih bagus macet daripada kita membuka jalan kematian lewat jalan tol Cipali ini gitu loh. Nggak ada masalah menurut saya macet. Macet masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sampai korban kecelakaan lalu sampai meninggal dunia itu sudah tidak bisa diampuni menurut saya, sudah tidak bisa dihidupkan lagi. Nah, tapi kalau macet kan pada waktu tertentu dia akan cair gitu loh. Namun pemerintah sudah memutuskan tol Cipali akan tetap dibuka selama musim mudik dan musim balik tahun ini. Tetapi dengan berbagai masalah yang dialami tol ini, volume kendaraan yang akan melalui jalur lama Cikampek Cirebon diperkirakan akan tetap tinggi. Dan kemacetan masih akan mewarnai arus mudik tahun ini. Demikian seluruh ulasan di Metro Highlight. Saya Putri Ayu Ningtyas pamit. Terima kasih. Selamat malam.